Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar tentang pergerakan nasional melawan pendudukan Jepang. Ya, yang pertama kita bahas adalah kapan sih datangnya Jepang ke Indonesia, yaitu pada tanggal 11 Januari tahun 1942. Kemudian ngapain aja Jepang itu ke Indonesia? Yang pertama adalah melaksanakan kebijakan Jepang. Kebijakan pertama Jepang yaitu mendirikan organisasi Gerakan 3A. Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Pelindung Asia yang dipimpin oleh Samsudin. Yang kedua adalah organisasi Putra, Pusat Tenaga Rakyat, yang dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Soekarno, Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga yaitu menerapkan atau mendirikan organisasi semi militer. Apa aja organisasinya? Yang pertama adalah organisasi Barisan Pemuda, yaitu Seinindan. Yang kedua Barisan Wanita, namanya Fujinkai. Yang ketiga Keibodan, apa itu? Yaitu Barisan Pembantu Polisi. Kemudian Heiho, Pembantu Prajurit Jepang. Dan yang kelima adalah PETA, Pembela Tanah Air. Kemudian selanjutnya Jepang itu melaksanakan yang namanya kerja paksa pada zaman Jepang atau eksploitasi sumber daya manusia yang disebut dengan Romusa. Kemudian eksploitasi sumber daya alam. Nah, dari kebijakan pemerintahan Jepang itu akhirnya terjadi perlawanan melawan Jepang. Daerah mana saja yang melawan Jepang? Yang pertama adalah daerah Aceh yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Yang kedua adalah daerah Singaparna Jawa Barat, yaitu daerah Tasikmalaya, dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Kenapa? Karena menolak yang namanya Seikere. Apa itu Seikere? Yaitu menghormat kepada Kaisar Jepang. Kemudian yang ketiga adalah dari Indramayu, yaitu Haji Madrias. Yang keempat adalah pemimpin PETA dari Blitar, Jawa Timur, yang dipimpin oleh Supriyadi. Kemudian yang selanjutnya adalah perubahan penjajahan pada masa Jepang. Apa aja yang berubah ketika dijajah sama Jepang? Yang pertama dari aspek pendidikan. Yang berubah ketika Jepang adalah pendidikannya itu semakin merosot karena banyak orang yang mungkin gak bisa sekolah ketika pada masa Jepang. Yang kedua adalah perubahan ekonomi. Ekonomi sangat-sangat turun drastis, tidak bisa berkembang gitu. Kemudian perkembangan dari aspek geografi, kemudian dari aspek budaya itu juga berubah. Sekian dulu anak-anak. Kemudian ada satu pertanyaan, siapa sih tokoh pemimpin perlawanan terhadap bangsa Jepang di daerah Singaparna, Jawa Barat, dan kenapa? Tulis jawabanmu, kemudian kirim ke WA Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum.